Hari ini kita mau bikin video singkat tentang analisa dan ngobrol-ngobrol berapa emiten, 3 emiten batu bara. Ada pengaruh nggak sih fundamental yang bagus dengan potensi saham si batu bara itu sendiri? Oke, halo teman-teman semua. Udah lama banget kan kalian pasti nungguin Coffee Meets Talks punya YouTube terbaru. Pedean sih kita ya. Gue yakin gak banyak yang nungguin juga teman-teman. Tapi biarpun udah lama kita nggak upload, kita sekarang mau upload dengan konten yang lagi hot banget. Gue tahu kalian semua yang hari ini pengen lihat konten ini pasti udah megang kan. Pasti bandar-bandar lo orang udah pada kasih tahu kan ambil yang mana. Pasti grup-grup sebelah udah pada kerasa kerusukan ambil yang mana. Nah, teman-teman. Tentunya kita dari tim Coffee Meets Talks, gue Billy Ben pun ambil analisa sektor batubara sesuai yang kalian baca hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bikin video singkat tentang analisa dan ngobrol-ngobrol berapa emiten, 3 emiten batubara hari ini. Seperti biasa, kita bakal bawain fundamentalnya. Tapi apakah fundamental berpengaruh dengan cyclical? Nah, let's find out ya teman-teman. Tentunya buat kalian yang baru pertama bingung, apaan sih analisa sektor batubara? Gue hari ini akan mewakili kalian jadi orang awamnya ya teman-teman ya. Gue akan pakai point of view orang-orang yang benar-benar memang belum ngerti ini apaan dan kita bakal kepoin Billy dan Ben. So, ayo belajar sama-sama, enjoy, dan pelan-pelan ditonton supaya kalian semua dapat sesuatu selesai nonton video ini. Nah, kita udah punya 2 suhu nih. Gue orang awamnya hari ini. Halo, suhu Ben, suhu Bill. Ya. Halo. Nah, hari ini gue mewakili teman-teman yang masih bingung mau belajar, gitu ya. Kan singkatnya kalau sektor batubara sering disebut juga sektor cyclical ya. Bener gak nih? Betul. Bener gak? Bener ya? Nah, suhu Bill atau suhu Ben, ada yang mau jelasin nggak? Apaan sih sektor cyclical atau perusahaan cyclical? Oke, kalau perusahaan cyclical itu seperti namanya ya, dia ada siklusnya sebenarnya. Jadi, dan ini memang agak rumit dianalisa, karena dia bergerak berdasarkan harga komoditasnya. Gitu. Jadi bisa aja misalkan contoh 3 tahun untung, 3 tahun rugi. Begitupun dengan sahamnya. 3 tahun naik, 3 tahun turun. Jadi memang benar-benar kayak ada siklusnya, kayak ada musimnya gitu. Nah, nanti mungkin kita akan lebih ngebahas ke gimana perusahaan batu bara ini. Karena kan ini salah satu perusahaan siklikal kan. Oke. Nah, buat teman-teman perempuan yang udah nafsu banget nih denger pacar kalian punya tambang batu bara, hati-hati ya. Kalian bakal jalan-jalan ke luar negeri 3 tahun, dan kalian mungkin bakal makan hemat-hemat 3 tahun. Gitu ya kira-kira bila cyclical ya? Kayak musim kaya, musim miskin gitu ya. Oke, silakan lanjut aja Bill Ben. Gue mau mengamati nih, tapi nanti kalau gue bingung, gue mau wakili teman-teman nanya-nanya ya. Oke. Siap. Jadi gini, mungkin berapa minggu ya Ben ya? 2 minggu terakhir ya Ben? Kurang lebih. 2 minggu terakhir lagi pada heboh nih, saham batubara pada bergerak, pada naik ya. Terus karena apa sih? Ternyata ya tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya salah satunya ada karena berita. Ya misalkan ini berita udah banyak banget sih, kalau misalkan kalian cari di stok-stok Asia, di Google, di mana-mana gitu ya. Ada permintaan batubara dari China kepada Indonesia. Ya, ini ada judulnya, China borong batubara 20,6 triliun. Terus China akan beli 200 juta ton batubara Indonesia pada tahun 2021. Which is tahun depan sebetulnya. Sekarang udah bulan Desember 2020 kan. Nah, karena berita ini, karena memang kan sebenarnya saham banyak dipengaruhi juga karena berita, selain karena fundamentalnya. Gitu ya. Kan banyak investor-investor kita juga reaktif ya sama berita. Akhirnya mulailah bergerak karena melihat potensi di 2021 karena si China ini. Gitu. Jadi background-nya tuh karena ini. Gitu. Berarti dapat dikatakan harga-harga emiten batubara bergerak karena optimisme terhadap proyek tahun 2021 ini ya? Benar. Yep. Dan ini terbukti juga sebenarnya dari harga si batubaranya sendiri. Ya sekarang udah mau mencapai 68,68 nih.
yang biasanya kemarin nih nggak pernah setinggi ini. Bukan nggak pernah setinggi ini sih. Kemarin tuh harganya memang lagi tertekan kan. Sekarang mulai bangkit lagi, Mulai naik ya. mulai naik lagi. Udah ada demand soalnya. Bener, karena ada demand-nya. Gitu sih. Nah, sebetulnya kalau misalnya ngomongin perusahaan siklikal, kita memang benar-benar ngelihat pergerakannya dari sini sih, dari harga batu baranya itu sendiri. Nah, tapi hari ini seperti yang kalian tahu ya, kalau di Coffee Meets Stocks itu kan kita ngebahas segala sesuatu dari fundamentalnya. Nah, apakah saham-saham batu bara yang sekarang ada di Indonesia nih, yang melantai di bursa saham, itu punya fundamental semuanya bagus. Itu meskipun nanti mungkin Ben akan simpulkan, ya ada pengaruh nggak sih kira-kira fundamental yang bagus dengan potensi saham si batu bara sendiri. Nah, mungkin gua mau di awal ini gua akan ngebahas, kita analisa sama-sama fundamental dari nggak usah banyak-banyak, 3 perusahaan batu bara lah ya, yaitu ada TMG, ya Indo Tambang Raya Megah, TBK, terus ada Indika Energi, terus juga ada Adaro. Ya, seperti biasa kita nanti akan menggunakan standar fundamental yang biasanya tim Coffee Meets Stocks gunakan. Which is sebetulnya kita menggunakan juga tools-nya Coffee Meets Stocks. Ya kan kemarin juga ada yang nanya tuh di grup komunitas, kira-kira bisa nggak sih ngukur fundamental atau menilai fundamental perusahaan batu bara pakai tools-nya CMS? Sebetulnya bisa banget. Karena kenapa? Karena sebenarnya poin-poinnya sama. Kita mau membandingkan hal yang sama. Yaitu apa aja? Sekarang kita masuk deh yang pertama ya. Gue langsung masuk aja ya, Ben, Teh. Monggo. Ya, silakan. Ya, gue langsung jelasin aja si Indika Energi nih, INDY. Ya, seperti kalau misalnya kita lihat dari tahun 2017 sampai 2020 Q3, ini kita membandingkan data 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang. Kalau kita lihat ya, ekuitas dari perusahaan ini, ya 2017 ke 2018 meningkat. Sampai 2019 ke 2020, itu ekuitasnya menurun nih. Ya kita bisa lihat sebetulnya 2017 ke 2018 nih mungkin meningkat, tapi ada penurunan 2019-2020. Itu pun kalau misalkan gue lihat ya, itu berpengaruh sama revenue-nya, dari revenue-nya juga. Ya revenue-nya kita lihat di sini. Di sini ada 10,9 T. Ini T ya, Ben, bener ya? Iya, betul. 10,9 T, terus naik ke 29,6 T omsetnya. Terus balik lagi, turun lagi di 2019, dan turun lagi di 2020 Q3. Ini kita udah setahunkan juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalian lihat deh net profit-nya. Dengan revenue segini, ya si INDY itu, si Indika Energi, itu 2019-2020 mencatatkan net profit minus atau rugi bersih nih. Jadi nggak untung perusahaannya. Tapi apakah itu jelek? Sebetulnya belum tentu juga, karena balik lagi, ini adalah perusahaan batu bara. Nah, tapi ini penting nggak sih kita bandingkan dengan perusahaan lain? Penting. Karena harusnya membandingkan dengan sesama industri. Makanya sekarang kita nanti akan bandingkan sama Adro dan ITMG. Ya, terus kalau misalnya kalian lihat nih, ya ROE-nya dari 36%, terus ke 8%, ya lumayan tergerus nih ROE-nya. Ya signifikan lagi 36% ke 8%, ke minus 2%, ke minus 9%. Gue nambahin dikit sebentar ya. Boleh. Untuk ROE-nya Indi ini 36% itu gede karena dia ada revaluasi aset pas itu. Jadi keuntungannya itu karena revaluasi aset, bukan karena dia punya revenue-nya lagi bagus gitu. Karena kalau dilihat revenue-nya kan cuma 10,9 T tuh. Kalau dibandingin sama 2018 aja jauh kan. Tapi net profit-nya gedean 2017 jauh. Nah, itu karena ada revaluasi aset di situ. Gue cuma nambahin aja sih info. Oke. Ya jadi gimana Teh? Dari sisi awam nih, Bro Billy dan Bro Ben, Yep. Ya, orang awam macam gua cuma lihat harga doang. Oke. Ya. 2017 4.000 si Ceng ya. 2018 noceng. Benar. 2019 udah 900, 2020 udah cheat Ceng, udah 1.700 teman-teman. Berarti nih logikanya kalau gampang banget gue pikir-pikir, ada nggak kemungkinan dari 1.700 ke 4.000 lagi? Nah, itu nanti kita bisa bahas di akhir. Karena ini seru kalau ngomongin tentang harga. Okay. Sebenarnya kalau misalnya kalau kalian lihat, berhubungan juga kan dengan harga nih PBV-nya nih kita lihat. PBV-nya dari 2,5
ke 1,7, sempat 0,5 nih, sekarang udah masuk 1,2 lagi. Ya kalian bisa ingat-ingat nih PBV-nya segini, si Indika Energi. Terus mungkin kita mau lihat dari sisi DER-nya dulu ya, misalnya dari sisi hutangnya. Si Indika ini punya DER, ya perbandingan liabilitas sama ekuitasnya di 2,7 sampai ke 3 nih. Ya mungkin misalkan gue mau rata-ratain mungkin di angka, mungkin di 3 kali ya ini ya. Di 2 sampai 3 lah DER-nya ya. Jadi Indika Energi kalau nanti misalkan kita bandingin sama Adro sama ITMG, ini termasuk punya DER lebih besar. Nah, mungkin kita langsung bandingin aja dengan cepat ya. Karena waktu kan terbatas nih. Nah, ekuitas dia kalau menurut gua ya kalau misalkan kita lihat di INDY punya perubahan ekuitas yang lumayan, menurut gua lumayan turun ya. Tapi kalau misalnya kita lihat si ITMG dia punya ekuitas lebih besar sebenarnya 12,9 T, 14 T ke 12 T ke 12,9 T. Jadi dia dari tahun 2009 memang 2018 ke 2009 turun. Tapi dia mengalami peningkatan nih di 2020 Q3. Oke. Terus dari sisi revenue interupsi sedikit ya. Sorry. Boleh. Nah, kalau teman-teman lihat kalau Indi tadi kan ekuitasnya turun karena dia rugi. Otomatis motong ekuitas. Nah, tapi ini TMG kayaknya kalau kita lihat profit terus, tapi kenapa ekuitasnya turun? Nah, ini ciri khas perusahaan batubara itu biasanya dia model bisnisnya tuh simple. Nggak perlu banyak expand. Paling cuma eksplorasi untuk cari tempat untuk nambang baru. Nah, tapi sebenarnya capexnya tuh sedikit. Makanya, sebagian besar dari profitnya biasanya langsung dibagikan sebagai dividen. Makanya DPR-nya perusahaan batubara tuh terkenal gede, bisa 100% lebih. Begitu juga dengan dividen yield-nya. Biasa tuh perusahaan batubara gede-gede, bisa sampai belasan persen. Kayak PTBA yang kemarin itu kan. Benar, gede banget. Kayak gitu. Jadi ekuitasnya turun, itu karena bagi dividen gede. Bukan karena ada penurunan kinerja gitu. Nambahin aja sih. Ya. Lanjut ya. Terus kita bahas lagi dari sisi, mungkin dari langsung tadi yang signifikan kelihatannya mungkin ROE-nya. Ya ROE sama net profit ya. Net profitnya kalau misalnya kalian lihat di 2019-2020 itu dia masih positif. Beda sama INDY tadi kan. INDY 2019-2020 dia rugi. Nah, kalau ini masih positif nih meskipun kondisi batubara pada waktu itu 2019 ya itu masih belum kemana-mana sebetulnya. Ya masih belum ada indikasi buat naik. Dan kita lihat juga ROE-nya cenderung lebih baik daripada INDY. Dan dari sisi hutang, kalau teman-teman lihat nih ya, dari sisi hutang, DER-nya selalu di angka 0,an lah, 0,4, 0,3 sih. Ya DER-nya hutangnya terjaga nih, masih lebih terjaga dibandingkan Indika. Kalau Indika tadi di angka 2,an. Ya sebetulnya kelihatan dari sisi resiko, ya kalian bisa nilai sendiri lah. Yang hutangnya banyak, sebetulnya resikonya lebih tinggi, bisa dibilang seperti itu. Tapi balik lagi, kita nggak bisa menilai dari DER doang sih. Kita perlu lihat nanti struktur liabilitasnya. Gitu ya. Terus kita bandingin lagi nih, sama si satu lagi. Ya, penengah lah, si Adro. Supaya nggak membandingkan cuma 2 emiten. Ya, kalau kita lihat, ekuitasnya cenderung lebih stabil ya, Ben? Ini, Ben? Ya. Dari sisi ekuitas ya, cenderung lebih stabil. Terus dari sisi net profit pun dia masih untung 2019-2020 ya masih mencatatkan untung bersih. Kalau misalkan balik lagi kita bandingin sama Indika di sini rugi dari sisi profit. Terus dari sisi ROE juga ya sama lah ya karena memang masih untung. Dan yang menarik juga dari sisi DER ya perbandingan liabilitas dan ekuitasnya di angka 0,7 sempat 0,8 di tahun 2019 tapi masih di bawah 1 DER-nya. Dari sisi hutang memang kelihatan paling besar si Indika. Terus kalau misalkan kita ngomongin profitability, itu kalau sekarang di 2020 ini 6% nih ITMG. Si Adro 4%. Itu ya sebetulnya kalau misalkan ROE kita nggak bisa mungkin ya kita nggak bisa pukul ini bagus atau lebih besar mana karena kita perlu ngelihat lagi ya Ben. Ya strukturnya seperti apa. Nah kalau dari sisi fundamental, gue ngajakin kalian mungkin ngelihat dari kestabilan ekuitasnya, pertumbuhannya seperti apa, terus membandingkan profitnya seperti apa, ya bisa nggak sih di saat
harga batu bara sedang tertekan, mereka tetap menciptakan profit. Terus juga dari sisi hutangnya, ya, kalian sekarang udah tahu nih dari sisi hutangnya siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Dari sisi profit, siapa yang masih profit, siapa yang nggak profit. Terus dari sisi ekuitas juga, ngejaga ekuitasnya seperti apa, kalian udah bisa bandingkan. Kalau Nah, dari tapi apakah itu berpengaruh? Kenapa, Teh? Kalau dari sisi gue sebagai orang awam ya, ini paling menarik nih ya. Kayaknya yang fundamentalnya paling kurang, gerakannya paling liar nih. Apakah dia yang nah ini harus pelajari lebih lanjut nanti di sesinya Ben nih. Ya nggak, Ben? Kenapa? Paling liar loh yang paling liar. Faktor apa itu? Faktor L. L. Aduh, banyak faktor lah ya, banyak faktor. Iya, banyak faktor. Tapi ada satu faktor yang pasti menggerakkan perusahaan batubara. Apa tuh? Apa tuh, Ben? Nanti lu yang bahas lah, Ben. Jangan. Oke. Nah, ini gue cuma mau masuk sedikit lebih dalam aja, teman-teman. Gue mau bahas tentang efisiensi manajemennya masing-masing perusahaan batubara. Nah, untuk informasi teman-teman, salah satu indikator untuk nilai efisiensi dari operasionalnya batubara itu ada yang namanya nisbah kupas. Ya, gue kasih tahu dulu. Nisbah kupas atau stripping ratio ini adalah membandingkan antara gini. Kalau batubara itu kan pertambangan kan ngeruk tanah gitu ya. Ngeruk tanah, cari batubaranya. Jadi, nisbah kupas ini berapa meter kubik tanah yang harus dikeruk untuk dapat satu batubara. Misalnya, kalau nisbah kupasnya 10 kali, artinya perlu ngeruk 10 meter kubik tanah untuk dapat 1 ton batubara. Kalau nggak salah 1 ton. Koreksi kalau gue salah. Nah, intinya gitu ya. Berapa meter kubik yang harus diambil untuk dapat satu batubara. Nah, jadi semakin tinggi nisbah kupasnya, berarti semakin tidak efisien. Ya, karena untuk dapat 1 ton batubara, kalau nisbah kupasnya 10, dia harus ngeruk 10 meter kubik. Tapi kalau nisbah kupasnya 3, dia cuma perlu 3 udah dapat 1 ton batubara. Nah, kayak gitu nisbah kupas. Nah, kita mau bandingin nih. Sekarang coba kita lihat ITMG nih. ITMG itu nisbah kupasnya di kiri dulu ya, bentar. ITMG itu yang di sebelah kiri atas tuh rata nisbah kupas di 2020 semester 1, 10,8 kali. Nah, 10,8 kali artinya dia 10,8 meter kubik perlu keruk 10,8 tanah untuk dapat 1 batu bara. Ya. Nah, coba kita bandingin sama kompetitornya nih. Coba next. Nah, ini sih siapa ini? Si Adro punya tuh judulnya hilang. Ini kayaknya si Adro ya. Coba langsung next aja deh, langsung next aja yang ada pembandingnya. Hilang. Lupa. Nah, ini ada pembandingnya nih. ITMG lihat tuh 10,9. Paling gede sendiri sebenarnya dibandingin sama Indika sama Adro. Adro cuma 4,7 kali, Indika 6,3 kali. Nah, tadi kita udah tahu, semakin kecil nisbah kupas, artinya semakin efisien operasional dari manajemennya. Itu paling kecil itu. Nol itu nol. Nol. Kelihatan. Mungkin dia nggak rilis laporan kali ya. Lagi tidur. Tapi udah bangun ya? Udah bangun. Nah, jadi kalau di sini kita lihat nih, kan kita lagi bandingin Indi, Adro sama ITMG. Berarti dari nisbah kupasnya paling efektif sebenarnya si Adro. 4,7 kali. Paling bagus di antara Indika sama ITMG. Nah, tapi kan kita nggak cuma lihat dari nisbah kupasnya aja. Tapi tetap pertimbangin yang tadi Billy jelasin tentang fundamentalnya, profitabilitasnya, pertumbuhan ekuitasnya, utangnya, kayak gitu. Nah, kenapa nggak ambil PTBA kalau gitu? PTBA. Oh, ntar kita bahas abis ini. Pas banget abis ini. Kita mau bahas satu poin yang kenapa kita nggak ambil PTBA. Nah, coba langsung kita nggak ambil? Enggak. Oke, nah. Ini yang juga penting, teman-teman. Batu bara itu sekarang bergairah, harganya naik, kan karena ada demand. Ya, market merespon dari berita China katanya mau beli sekian ton batu bara dari Indo. Nah, tapi nggak semua perusahaan batu bara di Indonesia fokus ke ekspor
atau ngasih barang ke China. Contohnya PTBA. PTBA itu fokusnya ke pemerintah, ke PLN. 65% penjualannya PTBA itu ke PLN, ke pemerintah. Jadi ya kita nggak masukin karena nggak terlalu relate. Kan kita maunya orang permintaannya dari Cina kok. Kita carilah emiten-emiten yang banyak buang barang ke Cina. Kayak gitu. Nah ini untuk Indi nih. Indi kita lihat tuh, berapa persen ke China? 34,5%. Artinya, kalau berita yang tadi diberitakan, di 2021 kejadian China ngambil sekian, Indi kemungkinan dapat bagian. Dapat efek atau dampak positif dari event tersebut. Karena dia banyak memang selama ini negara tujuan ekspor ke China, 34,5%. Kayak gitu, ini untuk Indi. Coba boleh di next. Nah, ini untuk ITMG. ITMG juga sama, banyak tuh ya dia penjualan dia yang ke China 28%. Nah, 28% ke China. Nanti dia pasti kena juga dampak positifnya dari demand dari China itu. Next, Bill. Nah, sekarang Adro. Adro juga ada ke China, 12%. Tapi dia fokusnya kebanyakan di Asia Tenggara sama Asia Timur tuh. Paling banyaknya. Tapi tetap lumayan, ada ke China 12%. Oke, boleh next. Nah, oke. Sebelum next, sebelum masuk ke ini nih, cocok lagi. Nah, gue mau simpulkan sedikit. Dari tadi kita bahas fundamental, ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari size perusahaan, ITMG, Adro sama Indi, kan Adro termasuk besar ya, 50-an triliun dia punya ekuitas. Dan profitnya pun paling besar, 5-6 triliunan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat Indi itu sebenarnya bisa kita simpulkan dari data yang tadi Billy jelasin, Indi itu paling jelek. Karena di saat yang lain masih positif, dia minus, rugi. Ya. Kemudian DER-nya dia besar. Ya, DER-nya dia besar. Oke. Tapi liar. Tapi liar harganya, pergerakan harganya. Nah, kalau ITMG kurang lebih sama Adro mirip-mirip lah. Di 2017 naik, 2018 ke 9 mulai stagnan. Ya, di 2019 itu stagnan memang karena kita udah dengar banyak banget berita di 2019 tentang perlambatan ekonomi. Ketika perlambatan ekonomi, waktu itu China juga manufakturnya melambat di sana. Jadi dia memangkas permintaan batu bara juga. Jadi berdampak juga ke saham-sahamnya. Di 2019 stagnan kinerjanya. Ya. Jadi kalau kita bilang yang bagus mana, yang jelek dulu deh. Secara fundamental sebenarnya Indi kurang bagus. Kalau mau dibilang yang bagus, Adro bagus. ROE-nya stabil, lebih stabil dari yang lain. Kemudian sebenarnya kalau dianalisa lebih dalam, Adro itu ada beberapa lini bisnis lainnya yang bukan dari coal mining-nya. Ada beberapa bisnis lagi dia. Jadi sebenarnya lebih kuat Adro. Dan DER-nya pun masih di bawah 1 juga. Kayak gitu. Ya. Tapi ada yang unik nih. Ada yang unik di sektor batu bara. Ya. Apa itu? Makanya kita gue juga nggak tahu ilmunya apa namanya, makanya kita bilang cocok logi. Setiap siklus sektor batu bara naik, ya nggak peduli fundamentalnya, teman-teman udah lihat sendiri tadi Indi ya kayak gimana ya, Indi kayak gimana udah lihat, ITMG kayak gimana udah lihat, Adro udah lihat kayak gimana. Nggak tahu kenapa, kalau batu bara lagi bergairah, ya semuanya naik gitu. Lagi naik semua naik, lagi turun semua turun. Nah, coba kita lihat langsung buktinya. Nah, ini Indika Energi. Di tahun 2009 ke 2011, lihat tuh harga sahamnya dari 1.000 ke 4.950. Naik ya? Lagi siklusnya batu bara naik tuh. Habis krisis, waktu itu nggak ada investor yang nggak main batu bara. Lihat dari 1.000 ke 4.000. Ya. Kemudian dari 2011 ke 16 turun tuh siklusnya. Ingat ya, 9 ke 11 naik, 11 ke 16 turun. 16 ke 18 naik lagi. Ini Indi yang udah dilihat tadi fundamentalnya kayak gimana. Tiap ekonomi krisis dia turun ya? Kalau tiap ekonomi krisis, kayaknya hampir semua turun sih. Harusnya. Ya. Tadi sampai mana gue ngomongnya? Sampai ke distrik. Sampai Indika Energi. Oh iya. Nah, fundamentalnya kalau teman-teman, Indi itu kayak gimana? Tadi kan udah lihat. Nah itu kalau ditarik mundur lagi, kita udah lihat, cuma kita nggak tampilin. Banyak juga minusnya Indi. Maksudnya minus tuh net profitnya minus. Rugi. Banyak ruginya. Tapi harga sahamnya begini nih. 2009 ke 11 naik, 11 ke 16 turun, 16 ke 18 naik. Ini Indi. Nah, coba kita naik sekarang.
Ini ITMG. 2009 ke 11 naik, 11 ke 16 turun, 16 ke 18 naik. Sama persis ya. Ini bukan konspirasi, gue bukan bikin-bikin. Coba di next. Adro sekarang. 2009 ke 11 naik, 11 ke 16 turun, 16 ke 18 naik. Bukan sulap, bukan sihir, teman-teman. Ya. Persis. Pergerakannya kayak jiplak gitu. Barengan. Ya, dan ini namanya cyclical sih, Ben. Bentuknya kayak gini nih. Beda sama perusahaan staples atau yang growth. Kayak BCA, kalau teman-teman tarik garis lurus, dari 10 tahun ke belakang tuh naik terus. Nah, ini cyclical kayak gini. Cyclical. Ya. Nah, uniknya itu. Nggak peduli fundamental kayak gimana, tadi Indi udah lihat sendiri. Mau yang jelek, mau yang bagus. Kalau sektornya, kita lagi ngomongin batu baranya lagi naik, semuanya naik. Lagi turun, semua turun. Dan itu serempak. Nah, sekarang kan yang dipertanyakan, apakah sekarang batu bara udah balik lagi nih, bergairah lagi. Nah, kalau bergairah lagi, pilih yang mana? Pentingkah fundamental? Nah, kalau udah lihat ini, gimana? Penting nggak fundamental? Ngelihat ini. Secara kalau misalkan dilihat paling murah, ya nggak sih? Indika tuh paling murah, bro. Nah, paling murah. Tapi kalau dibilang paling bagus, sesepuh kita, lihat per PBV. Sesepuh siapa tuh? Boleh dijelaskan lagi? Tapi masalahnya net profitnya minus. Tapi lihat per PBV, kalau kata sesepuh kita. Tapi ini kalau misalkan bisa beggar, ini udah multi beggar nih. Oh, multi beggar. Karena gini ya, kalau misalkan kita ngomongin valuasi gitu kan, ada yang nanya valuasi perusahaan cyclical gimana? Bingung kan kita kan? Ya udah, ini bisa nggak di ngomongin kayak gini, Ben? Ini di sini Indika nih sampai ke 4.900 titik tertinggi. Terus kemarin juga nyentuh 4.000, 4.400. Terus kita ngomongin si ITMG, dia kemarin sampai ini berapa ya? Ya pokoknya ini 30 ribuan lebih lah mungkin ya. Lebih. 50.000 ada kali. 50.000 ya. 50. Kalau ini 31.000. Terus si Adro di 2.700, ini 2.400. Nah, bisa kita bilang nggak akan nyampe titik ini lagi? Gue bisa ngitung intrinsic value-nya, gampang banget. Coba lo balik ke INDY. Coba INDY ya. Ya. Nih teman-teman ya, kalau ada yang ngitung repot-repot pakai segala macam value buat cyclical, gue kasih tahu cara lebih gampang. Jari lo lurusin, lo lihat angka depannya 4, lo tarik dari 4 ketemu 4. Intrinsic value-nya INDY 4.000 berarti teman-teman. Pokoknya kalau udah angkanya angka depannya 4 udah jual gitu ya. 4.000, geser ya. Geser ke mana sebelahnya? Nah, itu lihat, tarik garis, ya kan? Kepala 3 ke kepala 3 ketemu 30.000 berarti teman-teman ya. Kalau ini gimana suhu gimana? Jadi suhunya. Aduh tuh, 2.000 garis 2.000. 2.000 teman-teman ya. Jadi jangan nanyain gue cara itu intrinsic value perusahaan cyclical. Se-abstrak ini teman-teman gue kasih tahu. Jadi sebenarnya yang paling menggerakkan grafik batubara ya permintaan batubara itu sendiri, bener? Ya. Karena ya itu sering banget kan kejadian ada ketidaksinambungan antara kinerja sama harga saham. Memang itu dua hal yang berbeda sebenarnya kan. Ya, nah, apalagi khusus cyclical. Ya terkhusus di batubara ini, ya orang kalau batubara lagi naik, pada masuk semua aliran uang banyak ke batubara. Iya. Gitu. Nah kalau Indi mungkin aliran masuk uangnya paling banyak kali ya. Seperti mungkin makanya sebanyak itu naiknya. Gue nggak tahu ada faktor apa tuh. Makanya besok kita beli masing-masing satu lah. Gue beli Indi kayaknya. Gue Adro lah masuk. Gue Adro. ITMG siapa dong? ITMG siapa ITMG? Velin mungkin Velin. Velin mau ITMG ya. Ya udah, jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, kesimpulannya di sektor batubara teman-teman udah lihat sendiri harga saham, pergerakan harga sahamnya itu tidak 100% ditentukan oleh kinerja keuangan atau fundamental. Ya, jadi jangan terlalu terpaku sama itu. Nah, kalau misalnya disuruh pilih kalian mau yang mana, ya pilihlah yang bikin kalian nyaman. Kalau kita sendiri,
Nyaman dengan nyaman ketika nyaman dan merasa aman ketika kita tahu perusahaan kita kinerjanya bagus. Jadi lebih baik kita hindari yang kinerjanya kurang baik. Gitu. Balik lagi ke fundamental yang bikin kita merasa aman. Gitu. Dan apakah kita sebagai value investor bisa masuk ke sini? Sudah. Sudah masuk, kita beli 2, sudah 3. Karena kita lihat ada momentum. Iya. Kita fundamentalis yang realistis, teman-teman ya. Jadi kita tidak seidealis itu, tapi kita realistis apa adanya kita paparkan. Tapi kalau misalnya teman-teman pun mau beli yang fundamentalnya kurang bagus, selama cuan ya nggak masalah juga sebenarnya. Benar. Yang penting cuan pokoknya ujung-ujungnya. Dan balik lagi, tidak ada yang bisa menjamin perusahaan fundamental bagus akan ini loh. Naik lebih banyak daripada yang kurang bagus. Lebih banyak, benar. Karena ini balik lagi cyclical. Ya. Tapi balik lagi ya, ini dalam konteks cyclical. Ya. Ya, jadi kalau mau analisa emiten batubara, analisalah makronya, permintaan batubaranya. Nggak usah terlalu fokus ke yang bekerja di tempat batubara ya. Ya. Bisa juga itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang omnya orang batubara, om ya, om bisa minta info. Boleh. Terus minta foto lagi nih. Nah. Oh, foto endorse ya, di endorse ya. Udah, teman-teman udah cukup. Kita mau bentar jadi lama nih. Iya, udah berapa menit ya? Oke, kita close ya. Oke, teman-teman semua, thank you banget hari ini udah nonton. Kita memang adalah value investor yang fokus pada fundamental, apalagi komunitas Coffee Meets Talks, tapi kita juga fundamental yang realistis, teman-teman. Jadi kita paparkan tidak hanya teori, tapi apa yang kita hidupi, apa yang kita praktekkan, dan memang isi otak kita begini, apa yang kita rasa begini, ya kita paparkan begini. Karena kita pengen mengedukasi dengan transparan, jujur, dan merangkul teman-teman semua untuk maju. Gila, campaign nih. Harus tag Bursa Efek Indonesia. Oke, teman-teman. Dan ini Teh, jangan lupa Teh. Nanti kita akan bocorin emiten yang kita pegang, kita udah beli, ke komunitas Coffee Meets Talks. Jadi kalau lu yang belum masuk komunitas Coffee Meets Talks, segera masuk. Cara masuknya gimana, Koko? Cara masuknya gimana? Sabar, sebelum itu ada yang terakhir. Karena Billy udah spill the tea, gue harus kasih tahu juga, teman-teman, bahwa di tanggal 20 Desember akan ada akan ada gathering eksklusif Coffee Meets Talks, teman-teman. Iya. Akan ada speaker luar biasa, akan ada komisaris Gojek, Bursa Efek Indonesia, masih banyak lainnya lah, teman-teman. Speakers yang oke banget, tapi balik lagi, itu komunitas eksklusif. Kalian masih punya kesempatan 1 kali lagi terakhir untuk gabung ke komunitas eksklusif kita di tahun 2020, yaitu di 19 Desember. Yep. Plus one day package to be value investor. So, ayo datang, praktek sama-sama, belajar. Hari Minggu gathering, hari Senin belanja. Cakep ya? Cakep. Oke, jangan lupa apa? Kita biasa closing. Like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Bye.